Oke, nah sudah terrecord. Oke, baik. Harusnya yang memimpin doa Kevin. Kevin tidak gabung di sini sepertinya. Tidak ada. Siapa yang suka relawan memimpin doa pagi hari ini? Siapa suka relawan memimpin doa pagi ini? Banyak berkat yang mau memimpin doa. Ya. Loh, nggak ada yang mau memimpin doa. Bukan anak Tuhan ini. Siapa yang mau memimpin doa pagi ini? Bu Kris. Siapa? Jevon ya? Ya, Bu. Oke ya, Jevon ya yang memimpin doa ya. Speakernya kameranya diaktifkan kalau memimpin doa, wajahnya ditunjukkan. Sudah saya aktifkan, Bu. Sudah saya aktifkan. Nggak keluar ya wajahnya ya. Ya wes, nggak apa-apa. Yuk kita doa yuk. Kenapa? Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Tuhan, kami akan melakukan pelajaran. Kiranya Engkau berkati sepanjang pelajaran hari ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Dan jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. Terima kasih Jevon, pintar sekali ya. Semua harus berani ya. Doa itu tidak ada salah benar, semua benar di hadapan Tuhan ya. Bahasa apapun, sesederhana apapun kalimatnya, semua doa baik di hadapan Tuhan ya. Semua harus berani memimpin doa. Terima kasih Jevon, pintar ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Kris mengingatkan karakter apa yang Bu Kris minta dikembangkan dalam minggu ini kemarin, mulai hari Senin sampai minggu ini. Karakter apa yang Bu Kris ingin kembangkan? Berdoa setiap malam. Berdoa setiap malam. Berdoa setiap malam. Berdoa setiap malam. Sebelum tidur, boleh sendiri, boleh mengajak orang tua dan keluarga ya. Dan tujuan berterima kasih atas berkat Tuhan sepanjang hari. Napasnya sama 30 tambah 5 lalu 40 berarti orang tua yang baik dan segalanya ya. Berdoa setiap malam semoga dikembangkan ya. Minggu depan Bu Kris akan mengembangkan satu sikap lagi PPK yang harus kalian kembangkan, yaitu membantu orang tua ya, rajin membantu orang tua di rumah ya. Minggu depan ya, maka mulai hari Senin sampai hari Jumat minggu depan Bu Kris akan meminta kalian foto absennya adalah foto kegiatan membantu orang tua. Ya, jadi mulai Senin, nanti Senin misalnya Bu Kris minta anak-anak membantu untuk mama piring, Selasanya membantu mama menyapu rumah dan lain-lain ya. Jadi ini PPK yang dikembangkan, karakter yang dikembangkan adalah pembiasaan berdoa malam sebelum tidur ya. Semoga seterusnya dilakukan. Jangan kalau disuruh Bu Kris baru dilakukan doa. Kadang-kadang lupa, ngantuk langsung ngorok tidur ya. Kembangkan setiap hari ya, jadi kebiasaan ya. Minggu depan kebiasaannya adalah membantu orang tua di rumah. Ya, semoga itu menjadi pembiasaan anak-anak SDK yang luar biasa ya. Walaupun masa pandemi tidak sekolah, bukan berarti habis absen bobok lagi. Enggak ya. Belajar dan membantu orang tua. Oke, gitu ya anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kenapa dimasukkan dalam Zoom? Karena anak-anak nanti akan mengerjakan tugas KI 4, tugas keterampilan ya. Supaya jelas tugasnya apa, maka dibuat Zoom supaya jelas ya. Terus akan share dulu PowerPoint-nya. Bentar ya. Terus akan share dulu. Oke. Tema 5, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, Jumat 15 Januari 2021. Ya.
Hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Ya, apa itu teks non-fiksi? Yang kedua, membuat teks non-fiksi. Ya, jadi anak-anak nanti tugasnya adalah membuat teks non-fiksi. Ya, tapi sebelumnya diperhatikan dulu apa itu teks non-fiksi supaya ini yang mau kita pelajari. Oke, menjelaskan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Ya, jadi kalau cerita Cinderella itu termasuk cerita non-fiksi atau bukan? Bukan. Bukan, ya. Bukan, Bu. Apalagi Kancil Nyolong Timun itu non-fiksi atau bukan? Bukan. 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 Ya. Jadi teks non-fiksi adalah teks yang isinya berdasarkan kenyataan sesungguhnya dan harus masuk akal, nggak boleh khayalan, ya. Khayalan pengarangnya nggak boleh, ya. Harus bersifat masuk akal dan berdasarkan fakta. Itu non-fiksi. Ya. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita menggali informasi teks tersebut. Ya, jadi membaca teks non-fiksi itu tidak bisa seperti kalian membaca cerpen di majalah Bobo. Nggak bisa kayak kalian membaca komik Doraemon. Nggak bisa, ya. Nah, membaca teks non-fiksi itu harus dipahami sungguh isinya. Digali informasi apa yang ada di dalam teks tersebut, ya, karena isinya penting, ya, tidak seperti membaca komik, tidak seperti membaca cerpen begitu, ya. Jadi teks non-fiksi harus dipahami isinya, ya, harus digali informasinya apa yang ada di dalam teks tersebut, ya. Itu bedanya fiksi dan non-fiksi. Ya. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat. Jadi ide pokok, anak-anak sudah berkali-kali mencari ide pokoknya apa itu, ya. Jadi ide pokok itu berisi gagasan dasar, intinya apa dalam paragraf itu, ya, tentang suatu kejadian, ya. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama, ya, jelas, ya. Tidak mungkin kamu dapat idenya apa, ya. Paragraf 1 ini ngomongkan tentang apa? Tidak mungkin tahu kalau kalian tidak membaca, ya, dan bacanya harus dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sekilas saja, tidak tahu isinya apa, tidak paham, ya. Jadi harus dibaca dengan seksama. Itu ide pokok. Mengembangkan ide pokok. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks. 1. Menentukan topik yang akan dikembangkan. Ya, sebelum kalian, nanti tugas kalian ini perlu dipahami sungguh, ya, karena nanti tugasnya anak-anak adalah menulis teks non-fiksi. Ya, langkah-langkahnya apa? Ikuti ini. Ya, sekali lagi, langkah-langkah ini tolong dipahami sehingga nanti saat anak-anak melakukan tugas menulis teks non-fiksi, anak-anak paham langkah-langkahnya apa. Ya, 1. Tentukan topik yang akan dikembangkan. Aku mau nulis tentang apa? Ya, tentukan topiknya dulu. Ya. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Ya, apa yang mau tak masukkan dalam tulisan non-fiksiku nanti. Ya, tentukan topik, kemudian tentukan kosakatanya. Kosakata itu apa, ya? Kata-kata yang mau dipakai nanti, ya. Aku mau pakai kata ini penting, ya. Kata yang penting yang pasti jangan dan, yang, sehingga, itu kan hanya kata sambung, ya. Tapi kosakata penting yang akan dimasukkan di dalam teks itu. Ya, 2. 3. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Itu langkah ketiga. 4. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber.
Ya, cari boleh di internet, boleh dari di buku, referensi yang banyak sekali, silakan dicari sebanyak-banyaknya ya. Baru yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Ya, jadi itu langkah-langkahnya. 1, tentukan topik. 2, tentukan kosakata yang mau dipakai. 3, membuat kalimat utama berdasarkan ide pokok. 4, mencari informasi tambahan. 5, baru menyusun teks non-fiksinya. Itu ya, nanti silakan dibaca ulang. Ini langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Oke. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada. Suara Bu Klas bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, lanjutkan dulu. Nah, ini ya, membuat teks non-fiksi. Ini nanti yang menjadi tugas kalian. Ya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Nina. Sekarang kita bercerita tentang Nina. Belum. Ya. Nina akan menulis karangan non-fiksi berdasarkan gambar yang disajikan. Ya, ini Nina nanti mau mau menuliskan sebuah karangan non-fiksi berdasarkan gambar ini. Ya, ini kemarin di pelajaran IPA sudah. Ya, Nina nanti mau menulis karangan atau teks non-fiksi berdasarkan gambar ini. Nah, sebelum memulai menulis, ya ini topiknya berarti ya, ini langkah 1. Nina mau nulis teks tentang ini topiknya berarti. Ya. Langkah kedua, Nina menuliskan dulu daftar kosakata yang akan digunakan ketika menulis karangan. Ini kosakatanya sudah dibantu dicarikan sama Nina, ya. Ya, topiknya tadi tentang gambar itu. Ya, ini kosakata, daftar kosakata yang digunakan Nina saat membuat karangan. Ada ekosistem sawah, rantai makanan, makhluk hidup, produsen, konsumen, pengurai, habitat, karnivor, herbivor, rumput, belalang, burung, ular, jamur. Ini kosakata yang digunakan oleh Nina, sudah didaftar. Langkah kedua sudah ya. Langkah ke-1 topiknya ditunjukkan dalam bentuk gambar tadi. Langkah kedua membuat daftar kosakata sudah dibuat ini ya. Langkah kedua sudah. Langkah ketiga apa tadi? Mengembangkan ide pokok. Ya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat utama. Nah, sudah dibantu juga ada ide pokoknya. Nina membuat ide pokoknya sebanyak 5 paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya adalah definisi ekosistem. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah ekosistem sawah merupakan salah satu jenis ekosistem. Paragraf 3, ide pokoknya hubungan rantai makanan dan ekosistem. Ide pokok yang keempat, contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dan prosesnya. Ide pokok paragraf 5 adalah kesimpulan manfaat rantai makanan dalam suatu ekosistem. Jadi langkah 1, 2 sudah dibantu, sudah ada topik, sudah ada daftar kosakata. Yang ketiga, sudah ada ide pokoknya. Anak-anak tinggal mengembangkan ide pokok ini menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, itu ya. Nah, ini tugasnya. Nah, tugas anak-anak adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Nina tadi. Ya, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Nina. Sudah ada gambar topiknya, sudah ada daftar kosakatanya, sudah ada ide pokoknya. Nah, tugas anak-anak adalah buatlah karangan non-fiksi dengan melanjutkan karangan yang sudah dirancang oleh Nina. Gunakan kosakata dalam daftar
dan tulis di buku catatan tematik dengan tulisan tegak bersambung rapi. Berarti nanti anak-anak membuat teksnya terdiri dari berapa paragraf? 5. Ya, 5. Karena tadi ide pokoknya ada 5 toh. Ya, tinggal mengembangkan, dikembangkan. Bu, terus saya mencarinya gimana? Tadi kan ada langkah keempat. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku tematik, boleh dari internet, ya, mencari informasi, bukan mencari teks terus disalin, enggak sama nanti dengan ide pokok. Ya, contoh yang pertama tadi pengertian atau definisi ekosistem. Cari di buku, cari internet. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satu contoh ekosistem adalah sawah, bla 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 bla. Silakan dilanjutkan, ya. Hati-hati, Bukris ingatkan, teks non fiksi harus berdasarkan fakta, kenyataan, masuk akal. Jadi bukan ngarang sendiri, ya, bukan ngarang sendiri. Yang kalian sampaikan harus sesuatu yang benar. Maka harus mencari informasi dulu dari buku atau dari internet. Ya. Syaratnya berikutnya adalah tadi ya, tulisannya harus rapi, tegak, bersambung. Itu ciri khas anak SDK. Ada 5 paragraf, masing-masing paragraf minimal 4 kalimat. Jangan 1 paragraf 1 kalimat titik. Ya, itu namanya bukan karangan ya. Jadi minimal 4 kalimat setiap paragraf, boleh lebih. Ya, jadi itu tugasnya anak-anak. Paham ya? Jadi membuat teks non fiksinya berdasarkan rancangannya. Dilanjutkan. Topiknya sudah ada, kosakatanya sudah ada, ide pokoknya sudah ada. Anak-anak tinggal mengembangkan menjadi sebuah karangan. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum Bukris tutup poinnya barangkali. Pertanyaan tadi betul. Tidak ada, Bu. Ada pertanyaan? Bu, maksimal dikumpulin jam berapa? Maksimal hari ini jam 9 malam. Seperti biasa. Ya. Kalau bisa sebelum jam 9 ya kenapa harus tunda? Oh, begitu. Ada lagi pertanyaan? Jelas apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Harus tulisan rapi, kembangkan ide pokok yang sudah ada, gunakan kosakata yang sudah disampaikan, yang sudah didata oleh Nina. Ya, cari di buku tematik kita kan sekarang ekosistem, toh temanya ya. Cari di sana pasti banyak. Ya, cari gunakan buku tematik saja. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Oke, kalau jelas saya tutup PowerPoint-nya. Mari kita, ya nanti teman-teman yang tidak gabung, tidak sampai separuh kelas yang tidak gabung Zoom, mungkin ada pertanyaan, biasanya Anabel tuh yang membantu teman-teman menjawab jika ada yang tidak ngerti. Terima kasih ya Bel, karena Bukris tidak selalu lihat di grup, kadang bacai yang jabri-jabri itu ya. Oke. Sama-sama, Bu. Nah, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kamera semua diaktifkan. Mari kita foto. Siapa, sebelum foto, siapa yang nanti siang mau video call bareng-bareng? Siapa yang bisa nanti siang video call berdelapan? Aku boleh. Oh, yang bilang aku siapa? Jevon mau? Oke, siapa? Aku, Bu. Aku Bu, mana sih yang bersuara sih? Aku, Bu. Aku mau. Aku, Bu. Kita mau. Terus siapa lagi yang mau video call? Karena Bukres beberapa kali telepon beberapa anak nggak mau ngangkat. Bu, jangan telepon aku, takut katanya. Emang Bukres gigit. Jessica, Jevon, siapa lagi yang mau di video call? Video call itu loh saling menyapa, nak. Bukan mau ngapa-ngapain supaya nggak kangen sama teman-teman ya. Nanti Tina video call ya nanti ya siang ya, sambil siapa yang ada pertanyaan boleh ya. Di telepon Bukres jangan nggak diangkat ya, beberapa anak di telepon nggak mau ngangkat. Terus WA, Bu ngapain kok telepon saya? Jangan telepon Bu, nanti aku dimarahi mama. Kalau malam ada yang gitu ke Bukres, takut sama mamanya. Kalau di telepon Bukres berarti dimarahi katanya.
Halo, nggak marah ya. Ya, nanti tak video call nanti beberapa teman ya, saling nyapa saja. Oke, yuk aktifkan kameranya. JJ, Edward, Rachel, Michael, aktifkan kameranya, nak. JJ, Edward, JJ, Edward. Abner hilang. Nah, ganteng-ganteng kok disembunyikan wajahnya. Edward, Edward mana ini Edward? Edward. Edward tidak muncul wajahnya. Oke, sip. 1, 2. Sik, bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tak copy dulu, ya, sabar. Tak biar nggak hilang karena ini jadi bukti dokumen Zoom hari ini. Kalau ada yang mamanya bilang, anak saya ikut Zoom kok Bu. Nah, ini buktinya di fotonya nggak ada, ini di nama daftar namanya kan juga muncul ya. Betul sih. Oke, lagi. Yang layar 2 ini ada banyak yang gabung berarti kok nggak ada layar 2-nya. 25. Oh, nyanyi. Andu mesti saya nyanyi. Nggak ada ya layar keduanya. Kok hilang layar keduanya? Golek ini nang Pak Nur. Padahal 25 orang ya, tapi kok layarnya cuma 1 ya. Oh iya, Pak Toro ya gitu. Ya wes, yuk sekali lagi terus sudah ya. 1, 2, ngulur Vino ngelap keringet pakai baju, ayo. Yang bagus toh nak, untuk ngelap keringet gini. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Tak tes dulu. Oke. Baik, gitu ya anak-anak. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini Bu Guru cukupkan. Semoga bermanfaat, kalian paham apa yang dimaksudkan untuk tugasnya. Jadi sekali lagi menjadi tugas KI 4 ya. Anak-anak sudah punya tugas KI 4 banyak sudah. PS sudah, yang peta kemarin itu jadi tugas KI 4 ya. SBDP, nyanyi dengan menggunakan alat musik kemarin tugas-tugas KI 4. Bahasa Indonesia hari ini tugas KI 4 ya. Kemudian ya sementara itu ya. Jadi menjadi tugas KI 4 tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Berapa anak modelnya asal mengerjakan, pokok ini tulisnya asal-asalan, jangan ya. Jangan asal mengerjakan, pokoknya ngirim benar ya. Kerjakan semaksimal mungkin sehingga juga maksimal. Nah, ya. Ini nilai KI 4 ya. Tulis sebagus mungkin, serapi mungkin, selengkap mungkin ya. Beberapa anak punya karakter pokoknya ngirim dan main, pokoknya nulis isinya nggak nyambung, jangan ya. Kerjakan semaksimal mungkin sehingga hasilnya juga maksimal ya. Semua anak 5B pinter-pinter luar biasa hebat. Oke, baik anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ada 25 partisipan, sudah 25 anak bergabung, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Terima kasih Bu Kris. Terima kasih Bu Kris. Ibu berkah dalam. Selamat pagi Bu Kris. Selamat pagi teman-teman berkah dalam. Dadah.